Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-10 dari 30 topik. Bentuk perusahaan berbadan hukum. Disediakan di channel Global Tutorial. Persekutuan atau perusahaan berbadan hukum adalah subjek hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang pendiriannya harus berdasarkan akta notaris dan perlu pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Setelah itu, harus dipublikasi melalui berita negara dan didaftar ke Kementerian Perdagangan. Perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas secara umum adalah persekutuan berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari share atau saham. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha, dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Ciri-ciri perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah a. Sebagai asosiasi modal. b. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham. c. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetor. d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan direksi. e. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. F. Rapat umum pemegang saham sebagai organ yang berwenang mengambil keputusan terhadap jalannya suatu perseroan terbatas. Perseroan terbatas terdiri dari a. Perseroan terbatas tertutup yaitu perseroan terbatas yang modalnya terdiri dari saham-saham atas nama. Jumlahnya tidak banyak, pemegang sahamnya orang yang sudah dikenal atau kerabat sendiri dan sifat kepribadiannya masih tebal. b. Perseroan terbatas terbuka adalah perseroan terbatas yang modalnya terdiri dari saham-saham tanpa nama. Jumlah saham yang diterbitkan banyak sekali, bertujuan mengumpulkan modal sebesar-besarnya guna melaksanakan tujuannya. Masing-masing pemegang sahamnya bisa saling tidak mengenal dan sifat kepribadiannya sudah lenyap. Agar tujuan mengumpulkan modal itu tercapai maka perlu menerbitkan prospektus yaitu buku kecil yang memuat gambaran positif tentang perseroan terbatas yang didirikan, dan kebaikan-kebaikan serta keuntungan-keuntungan perseroan terbatas. Diharapkan orang yang membaca prospektus akan terpengaruh dan akan ikut serta di dalam perseroan terbatas dengan cara membeli saham-saham maupun surat berharga lainnya. Namun apabila ternyata apa yang dilukiskan dalam prospektus tidak sesuai dengan kenyataan dan menimbulkan kerugian kepada pembeli, maka kepada siapa pembeli saham tersebut dapat menggugatnya. Gugatan dapat diajukan kepada orang yang membuat prospektus, kalau perseroan itu belum menjadi badan hukum atau kepada perseroan terbatas yang bersangkutan apabila pada waktu menerbitkan prospektus sudah menjadi badan hukum. Perseroan terbatas yang belum didaftar dan diumumkan dalam berita negara maka belum berlaku bagi pihak ketiga, artinya perseroan terbatas tersebut belum berfungsi penuh sebagai badan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai tanggung jawab dalam perseroan terbatas. Sebelum pendaftaran dan pengumuman dilakukan, maka anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung-menanggung atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, yaitu perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan, yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 karena hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum. Perseroan terbatas mempunyai 3 organ yaitu, a. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar. Terdapat 2 macam RUPS, yaitu, 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku dan dalam rapat ini harus diajukan semua dokumen perseroan. 2. Rapat umum pemegang saham lainnya, diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
Direksi melakukan pemanggilan pemegang saham untuk melakukan RUPS namun sesuai anggaran dasar, dapat juga pemanggilan dilakukan komisaris. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat, paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang saham dilangsungkan. Dalam surat tersebut harus dicantumkan tanggal, tempat dan acara rapat serta tempat pengambilan bahan rapat. Pemanggilan untuk perseroan terbatas terbuka dilakukan melalui 2 surat kabar. Sebelum pemanggilan harus didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakannya rapat umum pemegang saham. Apabila direksi atau komisaris tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham pada waktunya, maka, atas izin Pengadilan Negeri sebagai instansi pertama dan terakhir agar dilaksanakan rapat umum pemegang saham tidak tertunda. Hal tersebut berdasarkan permohonan pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Apabila direksi setelah lewat waktu 30 hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan rapat umum pemegang saham lainnya. Sehubungan dengan hak suara dalam rapat umum pemegang saham, setiap saham mempunyai 1 hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain. Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan quorum. Saham yang dimiliki anak perusahaan juga tidak mempunyai hak suara. Hak suara sah baik sendiri maupun diwakilkan dengan kuasa secara tertulis menghadiri rapat umum pemegang saham, direksi, komisaris dan karyawan. B. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan baik yang di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili di dalam maupun di luar perseroan terbatas. Direksi bertanggung jawab untuk menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan terbatas. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lupa menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas dari direksi adalah 1. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah rapat umum pemegang saham dan risalah rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan perseroan. 2. Meminta persetujuan rapat umum pemegang saham untuk mengalihkan atau menjadi jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan terbatas dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikat baik. 3. Mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. 4. Menyerahkan perhitungan tahunan PT kepada akuntan publik untuk diperiksa. 5. Menyelenggarakan rapat tahunan untuk kepentingan perseroan. C. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengharuskan adanya paling sedikit 2 komisaris dalam suatu perseroan terbatas karena menyangkut kepentingan masyarakat yang memerlukan pengawasan yang lebih besar. Komisaris yang terdiri lebih dari 1 merupakan sebuah majelis tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Tidak sebagaimana direksi harus bertindak sendiri sesuai kemampuannya. Tugas dan kewajiban komisaris adalah 1. Mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat. 2. Wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. 3. Wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya kepada perseroan. Perubahan atas besarnya jumlah modal perseroan harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, yang kemudian didaftar dan diumumkan. Kekayaan perseroan terbatas terdiri dari aktiva yang meliputi aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari A. Modal yang disetor melunasi sahamnya. B. Tagihan perseroan terhadap pemegang saham yang belum penuh. C. Tagihan-tagihan terhadap pihak ketiga. D. Benda bergerak dan tetap, milik perseroan. Pasiva adalah utang-utang dan kewajiban-kewajiban lainnya atas perseroan, yang setiap hari berubah, bertambah atau berkurang. Penyetoran atas saham, A. Pada dasarnya penyetoran atas saham dalam bentuk uang, namun tidak menutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain. B. Penyetoran atas saham dilakukan pada saat pendirian atau sesudah pengesahan sebagai badan hukum. C. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian yang terbit di daerah kedudukan perseroan dan surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia. Pengumuman tersebut memuat jumlah penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak serta rincian sebagaimana dimaksudkan di atas. Penyetoran saham dalam bentuk lain dicatat dalam daftar pemegang saham. Dalam perseroan terbuka setiap pengeluaran saham harus telah disetor penuh dengan tunai. D. Pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan, tidak dapat menggunakan hak tagihan sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya. Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.
Anak perusahaan dilarang memiliki saham yang dikeluarkan perusahaan induknya, sebab pemilikan saham dari anak perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan pemilikan saham yang dimiliki perusahaan induknya. Anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena a. Lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya. B. Lebih dari 50% suara dalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh induk perusahaannya, dan atau C. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi induk perusahaannya. Perseroan dapat membeli kembali saham dengan ketentuan a. Harus dibeli dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan undang-undang. Kekayaan bersih adalah kekayaan menurut neraca tahunan yang disahkan dalam waktu 6 bulan terakhir. B. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan. Pembelian kembali saham tidak menyebabkan ditariknya saham tersebut, kecuali dalam hal pengurangan modal. C. Pembelian kembali saham hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang sah, yang dihadiri paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari suara tersebut. D. RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksudkan di atas kepada organ lain. Pemberian persetujuan itu dapat dilimpahkan kepada pihak direksi atau komisaris. Untuk waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. E. Saham yang dibeli kembali, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan quorum. Saham induk yang dibeli anak perusahaan juga tidak dapat untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham. Perolehan saham, secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan pembelian kembali sebagai dimaksud di atas batal demi hukum. Pembayaran yang telah diterima pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan. Perseroan juga diwajibkan mengembalikan saham yang telah dibeli tersebut kepada pemegang saham. Dengan demikian direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh pemegang saham yang beritikat baik, yang timbul akibat batal demi hukum. Penambahan modal hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang sah. Anggaran dasar dapat menentukan bahwa penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak penawaran, mereka tidak menggunakan haknya, maka penawaran diutamakan kepada karyawan baru kemudian kepada orang lain. Pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal yang disetor yang hanya dapat dilakukan a. Atas persetujuan rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan sesuai pemanggilan dan quorum. Untuk pengurus ini direksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada seluruh kreditor dan diumumkan dalam berita negara dan dalam harian paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan. Dalam jangka waktu 60 hari sejak pengumuman, kreditor dapat mengajukan keberatan dan perseroan dalam jangka waktu 39 hari sejak keberatan diterima wajib memberikan jawaban yang dapat berupa menjamin bahwa perseroan akan menjamin pemenuhan kewajiban, atau menolak keberatan, atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kredibilitas, maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan setempat. B. Pengurangan modal berlaku setelah perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri HAM dengan syarat 1. Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 60 hari sejak pengumuman. 2. Telah dicapai penyelesaian atas keberatan kreditor. 3. Gugatan kreditor telah mendapat keputusan pengadilan. 4. Perubahan anggaran dasar tentang pengurangan modal harus didaftar dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam lembaran negara. 5. Pengurangan modal harus dilakukan atas setiap saham atau atas semua saham dari klarifikasi saham yang sama secara berimbang. 6. Direksi wajib memberitahukan kepada semua kreditur melalui satu atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat umum pemegang saham. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat a. Nama dan alamat pemegang saham. B. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham. C. Jumlah yang disetor atas setiap saham. D. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham. E. Keterangan penyetoran atas saham dalam bentuk lain, berupa benda berwujud maupun tidak. Penilaian harga benda tersebut ditetapkan oleh ahli resmi yang tidak terikat pada perseroan. Anggaran dasar mengatur tentang pemindahan hak atas saham yaitu a. Untuk saham atas nama, dipindahkan dengan akte pemindahan hak yang berupa akte notaris maupun akte di bawah tangan.
Akta tersebut atau salinannya kemudian disampaikan kepada perseroan untuk dicatat direksi. B. Untuk saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham. Pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Saham atas tunjuk dapat digadaikan, saham atas nama juga dapat digadaikan sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pemegang saham. Untuk kepentingan pihak lain maka gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Hak pemegang saham. A. Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar. B. Pemegang saham berhak meminta perseorangan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak setuju atas perbuatan perseroan yang merugikan pemegang saham atas 1. Perubahan anggaran dasar. A. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan. Dan B. Penggabungan, penjaminan, pengambilalihan perseroan. Ada dua macam pemegang saham. A. Pemegang saham minoritas adalah pemilikan saham dengan jumlah kecil. Pemegang saham ini masih tetap dilindungi oleh Pasal 551 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, namun tetap saja berada pada posisi lemah tidak berdaya dalam menegakkan kepentingannya, tidak mampu menghadapi direksi. Sama dengan KUHD pemegang ini tidak dilindungi dalam arti mereka tidak dapat menuntut apa-apa kecuali hanya menurut saja. B. Pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang memiliki sejumlah saham. Koperasi sebagai persekutuan berbadan hukum. Pengertian koperasi pada umumnya adalah kerjasama antara beberapa orang yang tidak bermodal dengan tujuan kemakmuran bersama. Jika kerjasama dilakukan oleh orang-orang yang bermodal dengan tujuan mencari keuntungan, ini bukan koperasi tetapi bisa disebut firma atau persekutuan komanditer. Karakteristik koperasi adalah A. Para pihaknya, orang-orang tanpa modal dengan tujuan kemakmuran bersama yaitu kebutuhan kebendaan bagi masing-masing anggota. B. Permodalannya, dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha dan sumber lain. C. Pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada para anggota didasarkan atas jasa yang diberikan kepada koperasi. Koperasi Indonesia pada zaman Belanda mulanya diatur dalam Ordonantis Stadsblad 1933 nomor 108 mengatur bahwa koperasi sebagai perkumpulan orang-orang, di mana diperbolehkan keluar masuk sebagai anggota, yang bertujuan meningkatkan kepentingan kebendaan sebagai kemakmuran para anggotanya, dengan cara bersama-sama menyediakan alat perlengkapan atau bahan untuk keperluan mereka. Setelah kemerdekaan Indonesia, Ordonantis 1933 dicabut diganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958 tentang koperasi. Pasal 2 Ayat 1 menyatakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958, koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang atau badan hukum, yang tidak merupakan konsentrasi modal, yang berasaskan kekeluargaan, bertujuan, A. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah pada umumnya. B. Berusaha mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan sesuatu, mendidik anggota untuk sadar berkoperasi, menyelenggarakan usaha dalam lapangan perekonomian. C. Keanggotaan berdasarkan sukarela, mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi. D. Akte pendirian menurut ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Alat perlengkapan koperasi adalah rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa. Tugas kewajiban dan wewenang pengurus koperasi, A. Memimpin organisasi dan usaha koperasi, B. Mewakili koperasi di muka dan di luar pengadilan. C. Membuat laporan tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan. Yayasan sebagai persekutuan berbadan hukum. Yayasan adalah suatu bentuk badan hukum yang tidak memiliki anggota yang terdiri dari kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan yaitu tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan berbeda dengan perseroan terbatas yang mempunyai bidang bisnis apa saja, asal berdasarkan undang-undang dan hampir tanpa batas, sedangkan yayasan hanya boleh mempunyai tujuan atau melakukan kegiatan 3 bidang tersebut. Oleh karena yayasan adalah suatu badan hukum, maka terhadap tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama yayasan, hanya yayasan dan sebatas harta benda yayasan yang dapat dimintakan tanggung jawabnya. Demikianlah materi topik ke-10 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia.
Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.